entagin mandi raus jerak sida mandi raus kanggo senina teh ngandokin bongkor teh awak teh jerak yang ngandokin ita si senina teh kanggo senina teh suruh yang nyisirin bulu teh yang maaf wangge yang telugani tiap mandi si jeluk telugani ini sisirin bulu teh si senina teh lagu amun nyisirin ngenu-ngenu dulu tak artinya tak bersama nah ngenu akun adab senina ini semama bak nah ini semama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian keluarga besar Jamaah Jalur Taqwa, artinya Jamaah Jalur Taqwa niki Jam'iyah Ahli Suluk Thariqah Al-Mu'tabarah Qadariyah wa Naqsabaniyah Syiara di Aula Pondok Pesantren Bait Ad-Ridwan Bayanullah, insyaallah si hadir maupun si teman sempat hadir pun kategori hamba Allah yang mendapatkan jaminan Allah, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang iring kepada seluruh jamaah si hadir pada malam Selasa niki kepada beliau mengucapkan ribuan puji serta syukur sida Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada malam Selasa niki sida yang diberikan oleh Allah akan segala nikmat sehat, sehingga dibalik nikmat sehat ini malik kita terdorong oleh Allah kemilik atau arana iradatul haq, bahasan kita kemilik nenek, kemilik Allah, kemilik Tuhan secara hadis saduba. Selawat serta dengan salam wabil khusus dan nyata tak kurang kepada sosok junjungan alam, guru alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Nabi, sahabat Nabi sama sekali. Para hadirin sekalian jamaah, para pecinta lapangan ilmu hak atau ilmu batin langani ilmu syariat sida mulia oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pengajian daripada malam Selasa niki kembali dan ulas pengajian malam Selasa sudah liwat, yakni kita berbicara tentang masalah dosa, apa sinu dosa, bila sifat dosa si nempel dalam jiwa hamba Allah, sehingga kita sebagai panjang nenek atau hamba Allah jarang mengakui diri bahwa ia dengan kotor, jarang ahli tarekat, jarang ahli syariat ngaku diri bahwa ia hamba Allah yang gaib, jarang di antara kita sebagai jamaah tarekat ngaku diri peleh. Rata-rata di antara kita ngaku kita paling kena daripada orang lain. Akhirnya berselisih paham. Karena apa? Minimnya kurangnya ilmu. Yang kita perlu belajar ilmu agar kita tahu sejauh bahwa kita ini dengan kotor atau dengan bersih.
Karena rata-rata di antara kita sebagai jamaah tarekat luwe marang dengan kotor lantaran tingkah lakuna, lantaran pakaian hina lahruana, sehingga Bani Ida menghukumi, Bani Ida memponis dengan sini di negara gawe ibadah karena kehinaannya. Nah ini tak terpelih sebagai jamaah tarekat yang sudah perlu ngaji tentang masalah bab dosa. Kira-kira terima sekalian jamaah ni. Yang berketuan di sini, sahkah amal ibadah amun masih dalam keadaan berdosa? Dia sah. Si yang ketuanan di sini, si kedua sekalian jamaah, sida kan oleh ngasa langan di sembahyang subuh. Ida ngasa langan di sembahyang subuh, terus ida gawe sembahyang subuh. Selesai ida gawe sembahyang, selesai ida wirid, selesai ida zikir sampai berdoa, terus ida bertebaran di permukaan bumi lalu ida rezeki nenek sampai masuk waktu yang namanya zuhur. Begitu ada panggilan, bila panggilan si tukang muazin untuk memenuhi panggilan Tuhan menegakkan yang namanya sholat zuhur, langsung sudah baik duduk gawit sembahyang zuhur. Begitu sudah selesai mengambil air wudhu, langsung sudah melapaskan nafas niat sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib sampai sembahyang isya. Apakah dari pagi sampai maghrib dan dari selesai sholat zuhur sampai asar, apakah dari selesai sholat asar sampai maghrib, apakah sudah masih bersih atau kotor? Rada-rada di antara kita ini dengan kotor. Saya pada beramal ibadah, saya ngawe zikir, saya ngawe puasa, saya ngawe sembahyang, dia sah sembahyang dah. Zuhur dah dia sah, asar dah dia sah, maghrib dah dia sah, isya dah pun dia sah apabila solat dan ini membawa penggawean dosa. Dia sah. Jangan yang diterima amal ibadah hamba Allah dengan sifat bersih sesuai marah angkat bahasa nenek di dalam Al-Quranul Karim singenuk wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Niki angkat bahasa nenek nih. Dena bahasa ulama, dena bahasa tuan guru. Apa maksudnya? Bertaubatlah engkau sekalian kepada Allah. Artinya kembalilah engkau kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Artinya agarnya ibadah penuh diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang puna ahli sufi, ahli tarekat pada ida setiap sembahyang dendek lepas langan istighfar, dendek lepas langan bacaan syahadat. Aku iri dan ada tahu sembahyang. Jangan sudah sombong ngaku iri tahu sembahyang, ngaku iri tahu ngajang, tahu ruku, tahu sujud, tahu membaca petih. Padahal sudah nikah dengan hina yang berucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pun pada kita di dalam kitab Serantang Seruntung karangan Syekh Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil, salah satu ulama sufi, seorang mursyid tarekat, pada kita setiap sembahyang sebelum kita melapaskan lafaz niat sembahyang ini, si pertama istighfar, si kedua aku nenek, si kedua aku nabi, si keempat aku diri. Ampun dan berdoa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat dapat terkadu sebelum melapaskan lafaz niat sembahyang, istighfar syariat kedua, istighfar tarekat kedua, istighfar hakikat kedua, istighfar makrifat kedua, sesuai kadar barang si nempel kotoran atau dosa siaran di dalam jiwa. Sekurang-kurangnya astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus dia mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul dan yaksinin diri le julud nenek, le julud nabi, le julud diri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus dia bersaksi di diri dan dengan syahadat diri atau isi terkelip karena syahadat panjang. Be syahadat panjang no la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Terus dia bermunajat dengan dia dedek ngadu doa sebujangan ahli tasawuf sing Allahumma ilahi anta maksudi waridho kamatlubi ahdini mahabbatika wa ma'rifatika iya kalamu Allah. Yang mulai untuk usolli qadar zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala anggota takbir Allahu akbar. Kira-kira terima sekali zaman ke? Nah ini jangan amun sembahyang amun jadi diri baca sebelum ini sembahyang tidak diterima oleh Allah. Jangan jarak najis, jarak kotor yang pernah kelihatan karena dosa. Arti dosa ini barang jijik, barang kotor, barang lengit si nempel di dalam jiwa. Lain barang kotor di tangkong atau di awak bau terbersih. Bau terbersih, barang kotor, barang najis secara di awak cukup dengan cara beli sabun aku terberosok bersih. Tetapi amun barang najis secara di hati tidak bau terbeli sabun. Dia bau bersih hati si sabun. Dia bau bersih hati si istighfar astagfirullahaladzim sampai tajam bibir dia bersih-bersih. Sampai dia lewat todok dia bersih-bersih. Ada amunasi dengan istighfar kalangan ahli syariah. B istighfar tarekah, B istighfar hakikat, B istighfar ma'rifat. Beda sini ahli tarekah, yakni seorang mursyid si kamil mukamah. Namun dia tidak ahli tarekat, cuma yang sebatas yang mengenal dunia tasawuf, sekedar pada sudah jalan mungkin cara dan bersiap. Kira-kira terima sekali zaman ke. Nah, bila sifat dosa si arak le dalam jiwa anda, bila sifat dosa si nempel le dalam jiwa anda atau si arak le dalam hati anda. Dosa si nempel le dalam jiwa anda arah 4 sifat. Arah 4 sifat dosa si nempel le dalam jiwa anda le dalam hati anda. Si pertama adalah sifat rububiyah, kedua adalah sifat syaitaniyah, si kedua adalah sifat bahimiyah, si keempat adalah sifat sabuyah. 4 jenis sifat dosa si nempel di hati atau di dalam jiwa. Pertama sifat rububiyah, kedua sifat syaitaniyah, si kedua sifat bahimiyah, si keempat adalah sifat sabuyah. Sifat simpanya tak tahu nyebutan sifat rububiyah, sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, sifat bahimiyah atau sifat sabuyah tak tahu nyebutan. Tak ada sekedar sifat asma apa disa Bah, apa disifat? Leduk, ada. Tak sampai geduk, ada tahu ngelepas, ada tahu sebenarnya, tak tahu muli lagu makna, ada tahu itu maksudnya. Tak tahu nyebut rububiyah, syaitaniyah, bahimiyah, sabuyah. Berkenaan sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini artinya bahasa kita
sifat si kirang ngerampas, sifat si kirang ngerampok hak-haknya sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadari niki sekalian jamaah langan lek kelema sampai saat ini luwe dengan ngerampas hak-hak nenek, hak-hak Allah Ta'ala rampas dah. Sifat Allah Ta'ala si rampas dan niki sekalian jamaah melihat tidak terpuji, melihat tidak terpuji, gila pujian maksudnya, gila kedudukan, gila pangkat. Nah niki termasuk hak-hak Allah Ta'ala terampas. Lagu amun dengan muji sida tangguh, lek sida pun maksudnya. Contoh gara-gara ada surat undangan, apakah undangan hitam, undangan berlari, yang tahu. Keterupunan si undangnya ada gelarnya, misalnya doktor, terus insinyur, kemudian sebutnya arena, terus di darah anda dulu elsina, darah MA-na, gara-gara sino orang aja sih surat undangan. Ini soyaknya undangan, ini pun tidak boleh datang ya acara undangan ini lantaran titel sombong lalu gelar saja tadi jual biaran gelar jadi tengah untuk di gelar paham segala zaman ini tidak terganggu lagu amun dengan ngeliat kita ustaz boleh amun baju ngeliat kita al-mukarram ganggu lagu tindik gara-gara dia ngeliat gelar jadi putih sepakmu lu maksudnya kira-kira terima segala zaman nih saya nak yang putih muni gede desi dari ia terjadi di masyarakatnya penyakit kiai ini penyakit kiai, penyakit tuan guru, penyakit ustaz, penyakit penghulu, penyakit. Contoh doang deh, di masjid di saat kita melaksanakan sholat Jumat, dia sebut gelarnya di waktu memimpin khatib, jadi khatib, misalnya khatib akan dipimpin oleh ustaz kini padahal dia duit muridnya nih dia disebut gelar tuan gurunya ustaz nyambung ya sekenuan pun masih ustaz sekalian jamaah gara-gara sampai yang dia kelihat gelar ustaznya entah nyambung. Nah ini dia dah tahu karena alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam si berhak terpuji itu adalah Allah. Lagu amun dengan puji sudah bagus itu. Lagu dia melek terpuji. Nah ini kejadian di kubur. Ampun yang sampai ini kejadian di kubur. Yang berhubung dia gara-gara dia gelar sebut gelar doktornya. Jeraknya jadi imam, jeraknya jadi hati, jeraknya dia bawa doa gara-gara gelar doktor dia sebut goreng doktor. Saya sombong kepada ada doktor buang doktormu. Saya sarjana dan kebalu S1 buang harian amun dapat bangga dengan gelar kedudukan karena hak yang paling kita muliakan dan sanjung hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba pilih Nabi doang. Nabi niki dijawab karena Nabi terkelihat Sayyid cukup Nabi Muhammad terus SAW selesai padahal gelar Nabi kan tolong dasar dulu gelarnya sebutnya di dalam riwayat di Rahmat sampai tersebut gelar si tolong dasar dulu hanya SAW Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar As-Siddiq di nawah terkelihat Haji Sayyidina Umar bin Khattab di nawah terkelihat Haji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Utsman bin Affan hadilah dengan Sayyidina Ali entah Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar lara sebutnya hadilah padahal hadilah dia menghitung balik ke bawah kamu dia kelihatan hadilah nyapong siya. Nah ini penyakit siaran di dalam hati amun masih penyakit ini dia sah dia jadi imam. Nah ini sebutnya di dalam riwayat mara angkat Imam Al-Ghazali. Sewaktu Imam Al-Ghazali niki beruna berstatus gelar ustaz, beruna berstatus dengan berilmu, si mula berilmu, gara-gara jadi ulama masyhur.
Saran kagana saran Imam Al-Ghazali sekalian jamaah. Sewaktu na berdua murid, Masya Allah berbondong-bondong muridnya datang di balik pondok pesantren melihat berjamaah ada nada pimpin si kagana ada gurunya. Guru mun kagana Imam Al-Ghazali apa kata muridku gama luwihna datang di balik pondokku berbondong-bondong ingin ku pimpin salat berjamaah melihat terpimpin sembahyang berjamaah adil aku baik pimpin salat berjamaah lagu sayang amat-amat disayangkan adingku mesak di luar bilik sembahyang berjamaah di milih nurutnya kuling kagana Imam Al-Ghazali. Karena nyebutnya diberi kita di dalam kitab di Adin Alam Islamiyah. Dengarnya si Imam Al-Ghazali ketuina kagana si Imam Al-Ghazali melihat lu sida kakak kita yang nurut sida yang jadi makmum dan sida jadi imam melihat sida tadi. Balik Imam Al-Ghazali dia mana sah mimpin yang jadi sholat berjamaah di mana jadi ulama di mana ngerus bawahnya di mana ngerus jubahnya di mana ngerus sholatnya martabi itu di mana sah sida jadi imam jangan sida masih ngerti barang najis dia kita hadir cerita kagak bilang menanda aku barang najis di Imam Al-Ghazali coba pilih sholatku gak bersihnya sanksi dulu 2 kali 2 kali kupu kecak nganu ngenalin kagak Imam Al-Ghazali kemos Imam Al-Ghazali entah nganu entah mencoba kakangku ternyata dah tu entah ilmu na parane najis pakiran parane najis awam si parane dosa atau barang najis niki adalah najis hati seperti sifat sombong ingin dimuliakan ingin dipuji amun ngene sifat kakak wah jadi mana wah jadi imam wah dia yang semel ya tanda mungi doang Imam Al-Ghazali legakana sampai mati gagana dikit dia bari jadi Imam Al-Ghazali doang binanya jadi imam sangat lebih alim daripada gagana kira-kira terima sekalian jamaah kayak buat yang perlu nyampe di sini di coba-coba menjadi mangke amun dik mantap paham amun dik mantap tahu cara kemasihan hati nanti si kedua sifat syaitaniyah siaran sifat syaitaniyah niki bahasan tidak niru sifat setan B sifat setan dia jujur bela yang ngambil gambaran ada sepaham contoh dengan pedagang kayak dulu tidak tersinggung terong tawah nih anggaplah terong tawah pedagang buah-buahan nih arena buah pada buahnya dia pedagang jeruk nih dagangnya apel nih dagangnya manggis nih pun manggis darat beda pada jelunya subur pada waktu uli arah si leku arah si pedis arah si polos arah ini lebih dan dia jujur dagang buah-buahan jeruk contoh ini jeruk nah amun dagang jeruk juga buah ini bu mas ini contoh nih bu mas air jeruknya mas air jeruknya berapa 1 kilo? Gak usah dulu tanya berapa dalam 1 kilo, rasakan dulu. Mana si tukang dagang boleh dicoba dulu mas? Boleh. Akhirnya dia buka aneh, ia membuka, ia di tanah. Dia tahu lah anggar-anggar si manis-manis, si manis-manis. Ayo mas, ini manis-manis, wah manis, coba tes. Arahnya bapak si bangunan makro doang si manis arah tidak sempat sih arah dengan belajar gitu belakang dalam imannya mana jalan insya Allah manis bener nyebut arah nenek bener lekat bahasa nenek kan kokot ya bukan si pembeli ini gimana rasanya mas la ilaha illallah manis berapa 1 kilo mas 50
link dengan si pedagang. Amun dengan ni saya dia jangan rugi beli gitu. Dia baru saya pitong desa duduk elak mereka ni kan. Amun dengan ni rasa apa jorok dek yang bikin takut bikin samping dek beli sini. Jangankan saya pitong desa sampai dia beli jorok. Katanya si tukang atau si penjual anginnya gitu ampun dia dalam sekilo no ya kan yang beli ni 4 kilo si 4 kilo no subhanallah luian pedisnya daripada manis ini si manis ada 2 biji doloannya ya jorok senangnya si beli ni kan dia buahnya joroknya zaman manis. Dia datang balik pas acara resepsi, acara nyunatan, acara pengantin, subuhan temuin ada tamunya. Pas dia tokol tamu undangan ini dia garak dengan kemos, nyebong. Tapi penting, ini rata-rata nyebong ini padam, dan kena si mayanya dia berisa, ngene sisi maaf dulu dia tersinggung ni. Dapat terong tawa jarak mudah dia kalau kedua dan terong tawa. Seperti apa sih begini? Maaf tidak parah yang yang rumah di dalam makanan ini gua deh. Ngene sisi ngakan maka saat itu ngakan joroknya kan gua deh. Kemudian rasanya Pak joroknya ajak dia sama di situ tunda. Insyaallah manis. Dia pada ulit ajaran itu undangannya akhirnya apa yang sisanya ya tias-tiasnya nyebong apa sepengaruh pedis apa ngana nyumpah singakan pertela undangan. Sebutnya dalam riwayat Nabi sino sekalian jamah lena wahnau secara dengan sili. Nah amuna bin tapi angkupi sebagai baginda Rasul tapi angkupi si Aisyah. Pada suatu waktu Rasulullah dapat lebalin Aisyah. Le saat sino Aisyah dan dia penggiliran sekalian jamah. Dan dia penggiliran Aisyah. Tapi Rasulullah dapat le Aisyah melihat ngupi sangat pedas. Rasulullah tidak tahu bahasa itu. Gedornya lawangnya Aisyah. Ampuna buka si Aisyah, maaf, gedornya lawangnya si Aisyah. Gedornya lawangnya si baginda Rasul, lalu Aisyah bukalah lawang. Dia buka-bukanya lawangnya si Aisyah sekali aja mah kaget. Aisyah ternyata baginda Nabi. Langsung suruhnya baginda Rasul damai. Ya damai Rasulullah, tokoh ngerti Rasulullah. Maka di mana datang ya Aisyah apa baik binatnya si Aisyah. Lengangannya baginda Rasul. Tahu-tahu Aisyah jaganya minat kupi. Mina Aisyah kupi selesai jadi ngiring ya Rasulullah. Sila derasa saran kupi itu menaling Aisyah. Inamna kupi itu si Rasulullah ikrem, ikemos bahasa kita. Aisyah karena Nabi melihat kupi dengan kamu segelas dengan kedua. Ilah Aisyah. Ya Rasulullah aku malu ya Rasul. Dia melihat ngopi segelas dengan kedua baik Aisyah. Dia yang sama ya Rasulullah. Dia baik. Ya kedua kali tekan Aisyah si baginda Rasul. Ya pun Nabi dia ngopi segelas dengan kedua dengan Nabi Amu Papuda. Dia yang percaya. Wah jerak ini jerak lebaran di itu. Ya subhanallah kubino si Aisyah minum hampir bibir Nabi bersentuhan dengan bibir Aisyah. Ya dama kubi sini ditodok Aisyah ndik nak kenyang ia langsung boleh palem. Apa palengannya itu gula situ. Paham sudah itu maksudnya sia gelas itu pada sia. Maaf gula sia gelas nu parna gula ni si asiman senang membego datangi si Rasulullah si mayana si asiknya si kangen dari Rasul si senang dari Nabi karena Nabi datang sia gelas nu parna gula proses ampun inang
amun nabi dia sini kenyam amun pak buda tidak percaya kelamatan dengan sifat-sifat dengan nama kali apa kan nyocok kamu dengan dua ngena amun dengan sifat-sifat dengan ni nak jadi nyocok terbuang kamu bila beda kamu baju harap dia coba-coba bila berdua tidak belak-belak berdua kan balik siksa dan dosa dan dengan si berdua kemudian tahu berdua ia namanya si Aisyah palang Aisyah dia palang si asin kena bila siaran siagal kelas yang ngasa-ngasa Aisyah ilahnya lebar kita Rasulullah dengan dan wah Nabi ya kenyam dua Aisyah si dia tahu kena ceritaan si Aisyah dan junjungan Rasulullah apa ceritaannya ya boleh ditangguh kira nuduh sangat saya kira nuduh dengan termasuk sejenis penyakit atau sejenis dosa apa ceritaannya si Aisyah sekalian jamaah tetangganya apa dengan Aisyah ya Rasulullah ada tetanggamu ya Rasulullah orang gila ada tetangganya ya Rasulullah ya dengan gila tetanggaku simpi para gila Aisyah mungkin minum tejaknya Rasulullah amun nejak Rasulullah dendenya ya Rasulullah pun intinya iman Aisyah rat amu bapu dah belum tentu dia negara saling ngerti randel amu Rasulullah sampai natoah tetap saling randel dia buka nelawang niki si Aisyah nung tetangga ya Rasulullah dengan gila istighfar bagi darah istighfar bagi darah Rasul subhanallah ngadali Rasulullah ini para gila dan Aisyah dikubani ilah aku ngadali bagi darah Rasul maka dengan ya Rasulullah juluannya tema surga daripada kamu Aisyah palang Aisyah si kedua ternyata arah menjulu Aisyah dah masuk surga saya sini tetangganya si para lagi gila ya sadar Aisyah bakatuan Aisyah ya Rasulullah dia kaji suka arah dengan nina lain mendahului dia dah masuk surga apa resepnya malah kamu nak resepnya turun dah tetanggaku sehingga tetanggaku sini setiap dahulu begawian semamana ya antina di tengah panah anggap niki balik yang sekalian jamaah niki lawan dia nanti dia ampikna halaman baliknya dengan nanti ampun di zaman nanti di mana kebutuhan korban di mana masih panas keras maaf sekalian terus ngene ampuna sekalian jamaah lihat tengah lihat julun baliknya atau nanti semamakna dikala suaminya mencari kayu bakar ampun kene gelas berisi air nu maaf buluna ya belu dan mele munjangna bahasa kita kan dia datang semama sekalian jamaah palik nasi dengan ini si tertuduh gila dia datang hampir nasi seninana ampun subuhan ya ina demang si semama anak dia sadar si seninana harus seninana ngade dengan wah sudah nene seninana ada boleh pegawai ngina maksida termasuk sedina ya. No, agung kekuatannya yang namanya mengikuti Rasulullah di mana ada menurut Nabi. Ini namanya yang setelah nengenu kalian jamaah jarak desa dengina, lalu tetangga dani buluna potun buluna no kaduna ngandap semangat enjerekan. Pilih nganti semamana pasti teuran. Ini nara ini kayu. Selama tanda boleh sekalian biar ini pegawai ini sudah tidak pegawai. Ini nara cerita dengan pegawai, ini nara cerita dengan pedagang sekalian. Sudah memedua, sudah subur wah ini. Ingos bang ini. Nanti wah si terjadi kita jarang dengan ini si aran ngandakin semangat semamanya ini bu siapanya semamanya kan kayu
Dia semamakna sekalian jamah kita ani penirisan balina yang gambaran sini gambar dia semamakna wah li penataran ganda pertama nu siapa semamakna betul bak berisi ai dia gina tayat naik semamakna bukana sandal semamakna sina bukana sandal semamakna kiri kanan setelah mengenuh Taikangnya semam ampunet lampat dan di embiar masina kau dilai nina jarang tendai guru dengan nina gara-gara nikilah ada baktina le semamakna yang nyubna dah masuk surga duit langan temeta surga sekalian jamah bak mama lagu dia nina yang pernah lek dalam badan biasa ya biasa entagin mandi raus jeras sida mandi raus kanggu senina teh ngandokin bongkor teh awak teh jera yang ngandokin ita si senina teh kanggu senina teh teh suruh yang nyisirin bulu teh yang maaf wangge yang telugani tiap mandi sejelut telugani ini sisirin bulu teh si senina teh lagu amun nyisirin ngenu-ngenu dulu tak tapi tak sambut nah ngenu akun adab senina ini semama bak nah semama si ketelu setiap nasubur semama terbagawian biasa yang ni harus ada senina deh dono datang kakak abah suruh yang minta suruh dia nyalakan sida biasa ya ibu itu dia jadi pegawai kantor katua pedagang salumi ya mau tak pedagang salumi tapi alat pedagang salumi na senina teh nyepang motor teh bulan ne amun di pegawaian kerukunan wah gue pernah senina teh daun tengah kas kana kita dulu nah setiap teh bertangkau senina teh sunakon setiap teh berangkat pegawai pedagang berselamanya senina teh hidup semangatnya ke hidup insyaallah amun dah ngene aku teh berusaha ya telah langan pandangan tidak senina teh ya Allah rezeki semama dikaji mudah-mudahan selalu membawana cilokna dina buih ngene ningum be aku lagi buih cilok dah dia dawa keselaman di dalam doa yang silis pantas cilok-cilok ni mesti sisa luntur nah ya siapna ada nasi murah rezeki kira-kira terima sekalian jaman ge nah amun wah nganu aku teh mengenal sifat-sifat dosa secara li awak dah singketang ya ngombe cara teh mersina ngombe cara teh menghilangkan kotoran-kotoran secara li awak teh harus dapat seorang masyayikh seorang ahli ilmu cimbimbing sida ilmu kerohanian ada bau dekat dengan sida Allah Ta'ala amun dawah beda insyaallah badakna sesida patareka adalah sifat kadu bersih hati kita langan sifat dengan sifat sombong sifat rakus sifat tamak sifat dengki sifat bakhil ingin dimuliakan ingin disanjung sifat sifat sinono amun dawah barat insyaallah dapat Allah Subhanahu wa ta'ala belangan dama sumberna niki sifat dosa niki sebutna dalam syarat langan panca indera penglihatan pendengaran penciuman perkataan sino langan dama dosa-dosa secara liatin ada. Kira-kira terima sekalian jamaah nih. Nah saya berkatakan nyabda sudah mudah-mudahan anda pengajian dengan semiki kita tadi anda berepot mali sekali ini bahwa tuanu yang merali yang mohon mudah-mudahan akidnya dijaga dan wadah adi masih hidup semati agar dapat sehari ka auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil wal akhirin wa sallam. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum Zalali wal ikram ya ahla taqwa ya ahlal maghfirah ya zakir zak wa tub alayya taubatuha wa zidni bi fadlika nuran wa zuhura
wa huduha ya arhamar rahim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ma Allah wa iradatullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram ya Jibril illallah Mikailu minallah Israil ilaha Israfil masya Allah kiraman wa malakatibin sami Allah ya kiraman katib di suratul la ilaha illallah la ilaha illallah wa huwa hayyun qaimun qahirun adun la wa la yahulu wa la yazulu abadan jalali wal ikram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aynama yabqa'u awwalu ma la yamut abdalun nabiyil ummi ya rasulullah wa hay amin tuha majnazatullah wa sahum malak ahlul kasabullahu min qarib wa kutubihi minal alaisanu sayyid ya sayyidina ya rasulah safaat 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 qalu ummatun muwal jami'atil batin wa zakatnya wa innal akhirah wa sabbi zikrullah wa ma'lumat laduni wa rahasyanil kab Allahumma ilahi anta maqwaridaka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya kalam